Sorry ass DJ. Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Alam pertempuran ke-27 di tahap tengah Kaisar Dewa. Luo Feng, yang mengenakan baju besi cian, mengipasi sedikit sayap emas di punggungnya dan segera berubah menjadi aliran cahaya, menuju ketiga Kaisar Dewa dari kam kehidupan sumber kekacauan bawaan yang memasuki gua. Di depan, melihat Luo Feng begitu tegas, Kaisar Dewa yang lahir di kam kehidupan Hunyuan segera memulai serangan baliknya. Salah satunya, seorang lelaki tua berjubah perak yang menyerupai manusia tetapi berkepala tiga, telah mengendalikan 9 pisau terbang berwarna merah darah untuk membentuk formasi pisau, berputar ke arah Luo Feng dengan kecepatan tinggi. Mereka yang mampu mengikuti permainan Lord dan bertahan dari kekacauan awal pertarungan hingga saat ini adalah mereka yang lemah dan saling membantu. Misalnya, ketiga orang ini tidak saling mengenal sebelum ikut perang, namun mereka membentuk aliansi karena mereka semua lahir di kam kehidupan Hunyuan. Sampai saat ini, mereka yang berani menyendiri semuanya sangat kuat. Bagaimana mungkin mereka tidak waspada ketika melihat Luo Feng sendirian? Oleh karena itu, saat Luo Feng melancarkan serangannya, mereka semua melakukan serangan balik. Tak satu pun dari Kaisar Ilahi yang baik. Wah! Pemimpinnya, harimau raksasa berjubah dan baju besi hitam, mengeluarkan api hitam panas seperti api neraka dari tubuhnya, melambaikan kedua cakar raksasanya dan bergegas ke arahnya seperti kilat, cakar tajamnya di udara tak terhentikan. Di sisi lain, seekor ular raksasa bersisik putih memiliki mata dingin, dan cahaya putih besar menyebar di sekitarnya, langsung menutupi seluruh gua. Cahaya itu menyerbu ke segala arah seperti aliran deras, mencoba menahan Luo Feng, dan seluruh gua mulai bergetar hebat. Ketiganya bekerja sama dengan sangat baik, satu untuk pertarungan jarak dekat, satu untuk serangan jarak jauh, dan satu untuk pengekangan domain. Masing-masing dapat digunakan dengan kekuatan penuh tanpa gangguan, membuat kekuatan gabungan mereka menjadi sangat menakutkan. Justru karena inilah mereka selamat dari pertempuran awal yang kacau balau. Gemuruh, tanahnya terkoyak, dan batu-batu terus berjatuhan. Wow, meskipun ular raksasa bersisik putih adalah yang terakhir menyerang, ia menutupi area tersebut dengan paling cepat. Ia langsung memberikan tekanan tanpa henti pada Luo Feng, menyebabkan kecepatannya terhenti dan langsung melambat. Pada saat yang sama, serangan jiwa keluar dari matanya dan mendarat di Luo Feng. Namun serangan jiwa ini tidak mampu mengguncang jiwa Luo Feng sama sekali dan tidak berdampak apapun padanya. Hampir di saat yang bersamaan, Luo Feng juga mengayunkan pisau Humo di tangannya. Di saat yang sama, sepasang sayap di belakang punggungnya sedikit bergetar. Wow, di lapangan yang dibentuk oleh benang sutra putih, cahaya keemasan yang dahsyat tiba-tiba muncul, merobek semua benang sutra putih menjadi beberapa bagian, dan pada gilirannya menutupi seluruh gua. Tidak, wilayah kekuasaannya jauh lebih kuat dari milikku. Ular skala putih raksasa itu meraung ketakutan. Pada saat ini ketika dia meraung, aura menakutkan menyebar dari tubuh Luo Feng. Luo Feng memegang pedang Humo di tangannya dan mengayunkan pedangnya saat dia melangkah keluar. Niat membunuh dingin yang tak ada habisnya menyebar, dan dalam sekejap dia meledakkan 9 pedang terbang berdarah yang datang darinya. Ketiga lelaki tua berjubah perak itu terbang menjauh, diikuti oleh kilatan cahaya pedang, menuju langsung ke arah harimau raksasa bersisik hitam yang berlari di depan. Ci, mengaum, cakar tajam yang diayunkan oleh harimau bersisik hitam raksasa dipotong oleh pedang Luo Feng, dan cahaya pedang menimpanya, meninggalkan bekas luka dalam yang terlihat hingga ke tulang. Luo Feng, yang telah melakukan gerakan hebat dengan pedangnya, tidak berhenti, dia mengambil satu langkah lagi. Cahaya pedang itu menyala lagi, dan pedang itu menebas leher harimau skala hitam raksasa itu terbang tinggi. Di bawah pemusnahan cahaya pedang, nafas kehidupan harimau raksasa berskala hitam menghilang seketika. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat ketika keduanya berada di tahap tengah Kaisar Ilahi? Ular raksasa bersisik putih dan lelaki tua berjubah perak berkepala tiga langsung melebarkan mata tak percaya. Anda harus tahu bahwa di dunia perang tempat mereka berada, mereka semua berada di tahap tengah Kaisar Ilahi. Meskipun ada kesenjangan kekuatan, itu tidak sebesar kesempurnaan Kaisar Ilahi Kam di depan mereka lebih kuat dari mereka. Menurut mereka, dia tidak lebih kuat kemana harus pergi. Dengan 3 lawan 1, mereka seharusnya mendapat keuntungan. Haha,
Selamat bersenang-senang, datang lagi. Tepat ketika ular skala putih raksasa dan 3 lelaki tua berjubah perak dikejutkan oleh kekuatan Luo Feng, tawa nakal Luo Feng bergema di dalam gua. Tanpa jeda di tangannya, cahaya pedang megah lainnya terlihat. Dan cahaya pedang ini sama menakutkannya dengan iblis di mata ular skala putih raksasa yang tersisa dan ketiga lelaki tua berjubah perak. Lari, dia terlalu kuat, kita bukan tandingannya. Dari mana monster ini berasal? Lari, formasi asli dari 3 pembangkit tenaga listrik Kam Chaotic Source Life yang telah bergabung segera runtuh. Salah satu dari mereka dibunuh oleh Luo Feng dalam sekejap, dan 2 sisanya melarikan diri dengan marah tidak mungkin mereka melakukannya. Sebaliknya, dalam sekejap, ular skala putih raksasa itu dibunuh lagi oleh Luo Feng. Pada akhirnya, hanya 3 lelaki tua berjubah perak yang mengaktifkan pola token identitas mereka yang menyelamatkan jiwa dan pergi dari sini. Sikat, Luo Feng berdiri di dalam gua yang berantakan dan melambaikan tangannya untuk menyimpan harta karun dari 2 kaisar dewa kehidupan Hunyuan yang dipenggal. Ini adalah kekejaman dari permainan Tuan. Kecuali jika para pemain memiliki kekuatan yang sama, atau pola perlindungan rahasia segera diaktifkan pada saat pertarungan, jika jaraknya terlalu besar, itu hampir menjadi masalah hidup dan mati, dalam sekejap, membuatnya sulit untuk melarikan diri dari medan perang. Mari kita lihat poinnya dulu. Luo Feng tenggelam dalam tokennya. Nomor seri permainan Lord, menengah 01654333. Nama, Luo Feng, Kam Budidaya. Poin, 17. Peringkat jangka menengah Kaisar Dewa, 7369. Tentu saja, mereka yang masih hidup telah mengumpulkan beberapa poin. Saya mengalahkan 3 dari mereka dan dengan mudah mencapai 10.000 teratas. Namun, saya berlatih meditasi selama lebih dari sebulan, saya masih belum bisa menemukan pola rahasia kelima dari Flame Divine Wings, jadi aku tidak akan mempelajarinya untuk saat ini. Dengan berkah dari sayap ilahi aliran api, harta karun rahasia Hunyuan kelas dunia, meskipun keadaanku yang sebenarnya adalah tahap awal Kaisar Ilahi, kecepatan, domain, dan seranganku jauh melampaui tahap tengah normal Kaisar Ilahi. Saya khawatir rata-rata Kaisar Dewa tahap akhir tidak sama. Bahkan jika lawanku tidak dapat memahami pola rahasia harta karun itu nanti, dia masih bisa menyapu medan perang jangka menengah Kaisar Dewa ini. Bunuh. Cara terbaik untuk tumbuh dengan menggunakan kekuatan untuk mengalahkan sihir adalah dengan membunuh tanpa akhir. Mari kita lihat siapa yang bisa menghalangi jalanku ke depan di dunia perang ini. Mata Luo Feng berkilat marah, dunia perang ke-27 ini pertama. Aku sudah memutuskan siapapun yang menghalangi jalanku akan dibunuh. Dalam hal tingkat pencerahan, Luo Feng sekarang telah sepenuhnya memahami jalur ilmu pedang, dan sama-sama lengkap dalam jalur pembunuhan. Hal ini tidak terlalu menonjol di antara banyak kaisar dewa yang berpartisipasi dalam perang berada di bawah. Bagaimanapun, dia dapat mencapai level kaisar dewa untuk berpartisipasi dalam permainan Tuan, juga merupakan elit di antara kekuatan di kam-kam besar. Mereka telah menghabiskan sebagian besar waktu pelatihan mereka jauh melampaui Luo Feng, dan tingkat pencerahan mereka secara alami tidak rendah. Dalam hal keterampilan rahasia yang digunakan oleh Luo Feng tidak terlalu kuat. Perlu dicatat bahwa di antara para peserta ini, ada banyak makhluk sumber caotik alami dan makhluk aneh keterampilan rahasia Feng dimiliki olehnya karena budidayanya. Waktunya terlalu singkat, dan teknik pedang rahasia hanya muncul di tahap tengah Kaisar Dewa normal. Apa yang membuat Luo Feng benar-benar kuat adalah kemauan jiwanya yang kuat setelah berlatih, Lai Yuan Shu, dan harta rahasia Hunyuan kelas dunia, Flame Stream Divine Wings yang diberikan oleh Yuan kali ini untuk memungkinkan dia berpartisipasi dalam Lord Game. Tak perlu dikatakan lagi, kemauan jiwa, bakat kemauan Luo Feng sudah kuat. Setelah mempraktikkan Lai Yuan Shu, rahasia tertinggi penciptaan Yuan, kemauan jiwanya jauh melampaui wilayahnya sendiri, meskipun wilayah budidayanya hanya di alamnya. Kaisar Dewa, pada tahap awal, jiwa dan kemauannya telah mencapai tahap akhir Kaisar Dewa, dan dia hanya selangkah lagi untuk menembus kesempurnaan Kaisar Dewa. Ini juga alasan mengapa dia bisa mengabaikan serangan jiwa ular skala putih sebelumnya. Adapun Flame Divine Wings, mereka adalah sepasang armor pertempuran emas di belakang Luo Feng saat ini. Mereka adalah harta rahasia Hunyuan kelas dunia dan memiliki pola rahasia tingkat ke-9. Meskipun Luo Feng belum sepenuhnya memahami dan menyempurnakan pola rahasia harta karun ini,
ia dapat meningkatkan kecepatannya 1000 kali lipat hanya dengan menyempurnakan 4 level pertama, dan juga dapat menampilkan area yang setara dengan level harta rahasia sumber chaotic biasa adalah 1000 kali kekuatan dasarnya sendiri. Harta rahasia ini saja membuat kekuatan tempurnya jauh lebih unggul daripada kaisar dewa tingkat menengah normal lainnya. Wow, dengan gerakan tubuhnya, Luo Feng berjalan keluar gua. Mulai hari ini, Luo Feng keluar dari ngarai dan terbang langsung ke langit. Karena gravitasi di dunia perang terlalu kuat, kekuatan ilahi hanya dapat menyapu miliaran tahun cahaya. Namun setelah terbang ke ketinggian, hanya dengan penglihatannya, dia dapat melihat segala sesuatu dalam radius puluhan miliar cahaya bertahun-tahun. Namun saat terbang di ketinggian, ia juga banyak menjadi sasaran kritik publik. Melakukan pertempuran berdarah, tidak peduli apakah dia dikepung oleh beberapa kaisar dewa atau sendirian, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuannya. Sosok yang sulit diatur, cahaya pedang yang bersinar, percikan darah, satu orang, satu pedang, melintasi medan perang ke-27, peringkat poin Luo Feng mulai melonjak. Kota fantasi, di alun-alun tempat banyak orang kuat Hunyuan menyaksikan pertempuran tersebut, ledakan tiba-tiba Luo Feng secara alami menarik perhatian banyak orang kuat Hunyuan. Cahaya pedang yang sangat menakutkan. Kekuatan tempur sebenarnya dari pria kecil bernama Luo Feng ini mendekati kesempurnaan kaisar ilahi. Dia dapat membunuh kehidupan aneh yang merupakan orang kuat di tingkat tengah kaisar ilahi hanya dengan satu pisau. Seorang praktisi jejak keterkejutan melintas di mata pria kuat lapis baja hitam Hunyuan Strongman di camp, terlebih lagi, kemajuan si kecil dalam pertempuran terlalu cepat. Setelah hampir setiap pertempuran, keterampilan pedang rahasianya akan ditingkatkan. Petik 2. Yah, dia memiliki pemahaman yang kuat, tapi kekuatan tempur utamanya harus bergantung pada sepasang sayap di punggungnya. Jika aku membaca dengan benar, sayap itu adalah harta rahasia Hunyuan kelas dunia. Wanita berjubah Hunyuan Powerhouse mengangguk, dengan sedikit rasa iri muncul di matanya. Saya tidak tahu tuan mana yang melatihnya. Saya bahkan tidak memiliki harta rahasia Hunyuan kelas dunia. Haha. Beberapa penguasa di camp kami jauh lebih kuat daripada para penguasa di camp lain. Mereka telah menghabiskan banyak energi dalam membina keturunan mereka. Orang kuat lapis baja hitam Hunyuan Strong berkata sambil tersenyum, saya berharap ini sedikit kawan, dia akan memenuhi harapan tuan di belakangnya dan bisa menembus Hunyuan di masa depan dan setara dengan kita. Bagaimana bisa begitu mudah? Wanita berjubah ungu Hunyuan Powerhouse menggelengkan kepalanya dengan lembut, dia bahkan belum mencapai kesempurnaan kaisar ilahi. Dia masih jauh dari menerobos Hunyuan. Dia mungkin terjebak dalam kondisi tertentu, kemacetan suatu hari nanti dan sulit untuk ditembus. Area lain dari alun-alun, seorang pria kecil di tingkat tengah kaisar dewa di camp kultivator sebenarnya memiliki harta rahasia Hunyuan kelas dunia. Kehidupan Hunyuan kelas dunia yang lahir di camp kehidupan Hunyuan, tampak seperti belalang bersayap 6 di samping dengan cahaya dingin di matanya. Orang kuat di bawah komandonya memerintahkan, ingat dia, setelah permainan tuan selesai, temukan cara untuk membunuhnya. Ya, makhluk Hunyuan lain di sebelahnya berkata dengan dingin, harta rahasia Hunyuan kelas dunia seharusnya tidak muncul di tangan semut yang begitu lemah. Karena orang kuat di kamp budidaya telah memberikan harta rahasia tingkat ini, maka dia harus memberikannya padanya. Ledakan Luo Feng tidak hanya diperhatikan oleh pembangkit tenaga listrik Hunyuan di alun-alun. Di aula utama di belakang alun-alun, lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat Tuan Hunyuan juga ditemukan. Namun, dibandingkan dengan diskusi panas tentang Luo Feng di antara makhluk Hunyuan di alun-alun, para penguasa Hunyuan di istana selain camp kultivator tidak terlalu memperhatikan. Seorang lelaki kecil yang membocorkan harta rahasia Hunyuan kelas dunia tidak dianggap serius oleh mereka. Hanya para penguasa Hunyuan di camp kultivator yang berkomentar tentang kemarahan Luo Feng yang tiba-tiba. Senior Yuan, jika saya tidak salah, sayap itu adalah sayap ilahi Yan Liu. Tuan Hunyuan Mutuo, yang tampak seperti pemuda tampan berjubah putih, berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar memberikan rahasia kelas dunia ini harta bagi seseorang orang kecil ini di tahap awal Kaisar Dewa. Apakah menurutmu dia bisa menerobos ke tingkat sumber kekacauan dunia di masa depan? Juga, momentum ayunan pedangnya sebenarnya memiliki perasaan menggunakan kekuatan untuk melanggar hukum. Hahaha, ya, saya optimis bahwa si kecil ini memiliki potensi untuk menembus tingkat dunia, kata Yuan sambil tersenyum.
Dibandingkan dengan lintasan pertumbuhan Li Ze, ada banyak kejutan yang tidak bisa ditembus oleh pertumbuhan Luo Feng jelas dipengaruhi oleh Yuan. Dampaknya lebih besar dan Yuan lebih puas. Yuan melanjutkan, orang kecil ini telah bangkit dari dunia sumber di bawah komandonya, dan waktu pelatihannya sangat singkat, dan bakatnya bagus, jadi saya telah membimbingnya di jalur penggunaan kekuatan untuk melanggar hukum. Di masa depan, saya mungkin bisa memupuk seseorang yang setara dengan kita ada. Setelah mendengar kata-kata Yuan, kecuali Wu Yi, yang memiliki pengetahuan tentang Luo Feng sebelumnya, penguasa Hunyuan lainnya tersenyum dan menggelengkan kepala, tidak memasukkannya ke dalam hati. Menurut pendapat mereka, dibandingkan dengan Li Ze yang telah mengambil jalur alam semesta batin dan membuat kemajuan pesat dalam kekuatan, mereka tidak melihat adanya harapan untuk menerobos Lord Hunyuan dalam diri Luo Feng. Waktu berlalu cepat. Di ranah pertempuran ke-27 di tahap tengah Kaisar Dewa, Luo Feng sedang duduk bersila di atas batu besar di tepi sungai di hutan pegunungan yang lebat, mencerna inspirasi yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari pertempuran sebelumnya. Game of Lore telah mencapai tahun ke-730. Kaisar Dewa yang masih hidup semakin sedikit. Mereka semua sangat kuat dan licik. Sulit untuk menemukannya. Luo Feng menggelengkan kepalanya, dan kemudian kesadarannya memasuki tanda identitas dan melihat pesannya sendiri. Nomor seri permainan Lord, menengah 01654333. Nama, Luo Feng, Kam Budidaya. Poin, 277. Peringkat jangka menengah Kaisar Dewa, 109. Meskipun Luo Feng telah membunuh dengan gila-gilaan dan menyapu bersih selama 700 tahun terakhir, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari lawan dan mencerna serta memahami setelah pertempuran. Lagi pula, seluruh dunia perang sama besarnya dengan satu pihak yang melawan dunia sumber. Mungkin ada kurang dari 10.000 Kaisar Dewa yang masih hidup yang berpartisipasi dalam perang jangkauan deteksinya kecil, jadi terkadang butuh waktu beberapa tahun. Anda pasti akan menemukan lawan. Dan seiring berjalannya waktu, lawan yang ditemui Luo Feng semakin kuat. Ia juga sangat berhati-hati untuk memastikan kondisinya selalu berada pada puncaknya agar tidak terbalik. Ayo pergi. Jika kita bisa membunuh satu lagi Kaisar Dewa yang berpartisipasi dalam perang, kita seharusnya bisa masuk ke 100 besar. Luo Feng menunjukkan senyuman yang tak bisa dijelaskan di bibirnya, aku tidak tahu siapa yang akan melakukannya, sungguh sial sekali bertemu denganku. Ada lebih dari 180.000 Kaisar Dewa di setiap wilayah pertempuran dalam jangka menengah. Membunuh 1.000 orang akan mendapatkan 1.000 poin untuk memenuhi syarat. Tentu saja, dengan sedikit perhitungan, kita dapat mengetahui bahwa dalam setiap pertempuran jangka menengah Kaisar Dewa Dunia, hanya ada maksimal 100 atau lebih yang bisa lolos seleksi awal. Dengan kecepatan membunuhnya saat ini, selama dia tidak terbalik di tengah jalan, kualifikasi tidak akan menjadi masalah. Terbang di sepanjang pegunungan, kekuatan sucinya menyebar untuk menjelajahi situasi dalam miliaran tahun cahaya. Dengan sayap Dewa Aliran Api Luo Feng, kecuali dia bertemu seseorang dengan harta rahasia yang sama, begitu dia mendeteksinya, akan sulit untuk melarikan diri. Panggilan, panggilan, anginnya kencang. Luo Feng terbang dengan santai di sepanjang pegunungan yang luas ini. Dia tidak terburu-buru, tidak sulit baginya untuk lolos dalam pemilihan pendahuluan. Hah, Luo Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke danau di pegunungan dan hutan yang jauh, dan tersenyum. Kedua mangsa itu tampaknya adalah bangsawan di dunia sumber pertama dari kam kehidupan bawaan Hunyuan. Suara mendesing. Dengan sayap terbentang di punggungnya, Luo Feng seperti sambaran petir yang menggambar busur anggun di kehampaan. Hampir dalam sekejap, dia terbang beberapa mil ke langit di atas danau, beristirahat di dasar danau di bawah. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.